Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini akan saya bahas keterkaitan dengan schedule atau kalender musim dari kegiatan teman-teman KPM. Ya. Teman-teman KPM itu kader pembangunan manusia itu yang perlu diketahui adalah beda kegiatannya dengan kader posyandu. Kalau kader posyandu penimbangan, kemudian pendataan. Kalau kader KPM ya kegiatannya itu kalau bisa kita lihat di sini. Kader KPM itu ya mulai dari awal ini istilahnya ya, dari keterkaitan dengan pengkajian kondisi ya, kemudian sampai di bulan Januari sampai pada bulan Maret ya. Kemudian ada rembuk stunting desa itu di bulan April sampai pada bulan Juni. Kemudian musrembang des ini musrembang des di bulan Juli sampai bulan September. Kemudian APBDes di bulan Oktober sampai pada bulan Desember, penetapan APBDes. Dari beberapa bagian dari kalender musim ini kan ada istilahnya level dusun, level kecamatan dan level desa dan level kecamatan. Ini kegiatan dari teman-teman KPM dalam rangka pencegahan konvergensi stunting. Kemudian setelah saya buat di sini ya, istilahnya saya buat rencana ya, istilahnya schedule apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman KPM berdasarkan dari bagan tadi itu, dari ini ya. Dari ini apa sih yang dibuat oleh teman-teman KPM? Yang pertama ada namanya pelaksanaan kegiatan konvergensi pemantauan dan evaluasi. Ini mulai Januari sampai pada bulan Desember seperti ini ya. Mulai Januari sampai Desember mereka melakukan kegiatan pemantauan konvergensi dan evaluasi. Apa saja? Kalau terkaitan dengan pemantauan kegiatan itu berarti dalam tanda kutip jika di tahun sebelumnya sudah dianggarkan apa dan bagaimana di sini itu diimplementasikan oleh pemerintah desa, kegiatan atau usulan kegiatan atau kegiatan yang sudah masuk dalam APBDes itu diimplementasikan di masing-masing sasaran. Kalau ini kita ngomong sasaran masing-masing posyandu ya. Makanya ini saya isi dengan isian istilahnya nomor 1 sampai ini. Ini bisa dilakukan. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat ya. Kemudian terkait dengan capaian target berapa posyandu yang akan evaluasi. Ini kan karena masing-masing itu yang dilaksanakan pemantauan. Karena masing-masing posyandu itu, masing-masing desa itu mempunyai banyak posyandu. Jadi tidak hanya satu saja, banyak posyandu. Ya. Jadi ini ada target, misalkan ini posyandu targetnya 5, capaiannya misalkan di sini. Karena pemantauan, monitoring, dana bantuan, ada kegiatan, udah implementasi di sini kegiatannya ada. Di bulan apa? Bulan Januari. Mungkin ini di bulan apa? Di bulan Mei. Misalkan ini di bulan apa? Di bulan Agustus. Nah, berarti dalam tanda kutip ya, jumlah posyandu tadi ternyata sudah diimplementasikan. Misalkan keterkaitan dengan PMT posyandu ada 5 posyandu, berarti di posyandu pertama di bulan Januari kah atau di bulan Maret kah, sesuai dengan tahapan pencairannya masing-masing. Kemudian di bulan bukan tahapan pencairan, sesuai dengan saat pencairannya dari desa masing-masing. Biasa saja dia diimplementasikan PMT di bulan Juni. Atau ada yang namanya keterkaitan dengan mungkin rehab atau pemberian APE. Ini bisa ini. Dana bantuan ini berupa dana yang digelontorkan oleh pemerintah desa dalam mendukung kegiatan konvergensi. Oke.
Kemudian ini ada 4141 ya. Ini 4141. Oh ya, ada yang kurang 4141 maksudnya gini. Maksudnya ya. Maksudnya 4141 gini. Jika berapapun yang dilakukan di kegiatan dalam bulan Januari itu, mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu kita hitung ya dia sudah melakukan berapa kegiatan dalam satu bulan, itu apa saja yang dia lakukan. Oh ternyata sudah sampai 5 kali ya. Kemudian ini juga sama ya, 5 kali, berarti dalam satu bulan dia sudah melaksanakan satu kegiatan untuk pelaksanaan konvergensi pemantauan, baik berupa monitoring bantuan dana desa yang di Posyandu maupun dalam evaluasi dia sudah melaksanakan monitoring dana bantuan Posyandu. Bagaimana dengan formnya? Nanti formnya dibuat mungkin bentuk menyadari misalkan jenis bantuan, mungkin data sasaran berapa, kalau bantuan PMT-nya berapa untuk bumil kek atau untuk balita, itu nanti ada formnya, nanti kata-kata itu nanti kita buat itu ya, itu ke sana. Kemudian kalau NT itu no target, artinya no target itu dari Januari sampai Desember kegiatan pelaksanaan konvergensi pemantauan itu bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, tetapi ada kewajiban di dalam tiap bulan ya. Konvergensi pemantauan dan evaluasi itu tiap akhir bulan, ini yang bagus dilaksanakan akhir bulan juga ya. Pemantauan penghasilan bisa saja. Oh saya mau lakukan di sini Pak di bulan di minggu pertama, minggu kedua juga saya melaksanakan, minggu ketiga melaksanakan, minggu keempat melaksanakan, monggo enggak masalah gitu. Nanti ini kan istilahnya, oh ini berarti teman-teman kader Posyandu sangat aktif sekali dalam kegiatannya. Tetapi yang jelas dari masing-masing kegiatan itu ada form yang nanti bisa merekod bahwa ini loh kegiatan saya, ini loh yang saya lakukan gitu. Kemudian pada pemetaan sosial kalau kita breakdown ya, kalau kita breakdown kegiatannya, ada verifikasi data hasil input ke Posyandu. Verifikasi data ini maksudnya apa? Sebelum di tahun yang berjalan atau sebelum bulan Januari ini, misalkan di bulan ini, ternyata ada yang namanya inputan ya. Inputan data Posyandu atau inputan data konvergensi ini. Ya, update data sasaran ini 1, 2 ini kan dilaksanakan tiap bulan. Bisa 1 kali update data sasaran ya. Update data sasaran ini diambil berdasarkan progres dari kegiatan masing-masing Posyandu ya. Nanti kita jelaskan ya. Jelas ke sana ya, verifikasi. Nanti diverifikasi. Verifikasi hasil input dari data sasaran diverifikasi ke Posyandu. Benar apa tidak ini data ini kok untuk Posyandu Mawar mencapai semua aspek minus kok masuk. Misalkan ada kurang gizi buruk, stunting, kemudian bumil kek, bumil risti, ini verifikasi. Kalau sudah dilaksanakan verifikasi ya, kemudian ini juga dia sekaligus melaksanakan validasi ya. Verifikasi data ya, dalam hal yang validasi data kesasaran. Maksudnya validasi kesasaran gimana? Validasi data sasaran gimana maksudnya? Misalkan di dalam validasi data sasaran itu ada bumil kek yang 2 ya. 2 ini berarti targetnya berapa? 2. Atau target isu-isu yang negatif berkaitan dengan konvergensi. Isu negatif maksudnya isu yang berkurang ya, atau ada masalah itu maksudnya, bukan isu negatif. Kalau negatif nanti persepsinya jelek. Isu yang notabene itu dalam konvergensi itu harus ditangani, atau dalam bidang kesehatan harus ditangani. Misalkan ada bumil kek ya, bumil kek ya. Berarti di bumil kek ada berapa? Bumil kek dan bumil risti atau kurang gizi buruk atau stunting. Itu nanti data sasarannya berapa? Semua dijumlah misalkan ada 6. Berarti ada 6 target validasi. Ini yang harus dilakukan. Di bulan Januari sampai di bulan Maret harus dilakukan validasi. Karena apa? Karena nanti dilakukan validasi karena nanti itu di bulan ini sudah ada rembuk stunting. Ya, di bulan April sama sampai di bulan Juni itu ada rembuk stunting. Jadi
validasi datanya harus sudah valid, ya kan? Sampai pada validasi sasaran, data sasaran. Kalau ini validasi angkanya ke posyandu, betul enggak? Siapa tahu, oh betul, oke. Berarti dia juga harus melakukan validasi ke sasaran. Kemudian juga dia melakukan monitoring perkembangan sasaran kunjungan ya ke KEK, KRISTI, gizi buruk, kurang gizi dan lain-lain. Artinya monitoring perkembangannya apa? Ini data dari yang bulan sebelumnya. Dari bulan sebelumnya itu harus dilakukan. Makanya ini ada di tiap bulan. Yang dilakukan ada di tiap bulan ya. Dia harus melakukan itu tiap bulan. Setelah ada kegiatan posyandu, misalkan sudah semua selesai, mungkin kegiatan posyandu di bulan 3, berarti di minggu ketiga, berarti di minggu keempat dia melakukan monitoring. Bagaimana itu? Berdasarkan data yang dari posyandu itu. Data dari posyandu. Data posyandu di mana dapatnya? Nanti posyandu mempunyai punya data kan, siap data timbang tiap bulan itu, disitulah nanti lihat perkembangan dari yang sudah data, berdasarkan data yang sudah ada perkembangan. Kemudian pembuatan peta sosial berdasarkan data. Ini jadi pembuatan peta sosial berdasarkan data itu maksudnya gimana? Maksudnya ya, jika sudah, maksudnya gini, bentar ya, kita tulis, maksudnya adalah jika ya, anggap aja ini gini ya, ini pos 1, ini pos 2, ini pos 3, ini pos 4. Ini dalam satu desa. Ini dalam satu desa. Nah, pemetaan ini nanti di sini. Di pos 1 berapa bumil KEK? KEK ya. Pasti ya, yang perlu diidentifikasi ya kan? KEK, Resti. Kemudian dari hasil identifikasi tadi KEK, Resti, kemudian gizi buruk ya, buruk, kurang gizi ya kan, terkait dengan stunting misalkan, isu stunting atau apa, ini masing-masing dipetakan. Di sini pos 1 berapa jumlahnya, pos 2 berapa jumlahnya, pos 3 berapa jumlahnya, pos 4 berapa jumlahnya, sehingga nanti ini sebagai bekal untuk menyusun istilahnya apa, pemulihan ya, pemulihan kalau dia kurang gizi, kemudian menyusun sebagai bantuan dari dana desa, besaran bantuan dana desa itu kira-kira berapa, itu nanti dari sinilah kalau setelah pemetaan itu, oh ternyata alokasinya nanti misalkan terkait dengan PMT, ini ada 3, ini ada 2, ini ada 1, ini ada 5 misalkan. Jadi masing-masing pos itu nanti bisa tercover dengan baik berdasarkan dari apa, dari peta sosial dasar ini. Peta sosial dasar, oh berarti tercover, berarti istilahnya itu pemberian bantuan tidak disamaratakan. Kenapa pemberian bantuan tidak disamaratakan? Karena ada satu hal, bahwa adil ya, bahwa istilahnya itu apa namanya, adil tidak mesti sama. Artinya apa? Tidak mesti sama, artinya apa? Artinya seperti yang pembahasan sebelumnya, mungkin kalau nggak salah, kalau ada 20 data sasaran dengan 30 data sasaran, berarti dalam tanda kutip terkait dengan bantuan itu tidak akan sama ya, jadi berdasarkan data sasaran, itu maksudnya ya. Kemudian pengisian scorecard ini kalau mungkin ada yang manual, akan tetapi untuk di wilayah kita, kebetulan di Kabupaten Banyuwangi, harapannya pengisian scorecard yang sudah kita buatkan sejenis aplikasi ini
sejenis aplikasi. Bentar kita lihat salah satu contoh. Ini aplikasi kayak gini, ini konvergensi integrated system. Harapannya nanti teman-teman sudah tidak kesulitan keterkaitan dengan pengisian scorecard ya, karena sudah di print, sudah keluar keterkaitan dengan scorecard, jadi tinggal print saja. Akan tetapi di dalam pengisian scorecard itu pun banyak yang harus dilakukan ya kan. Itu ada update data konvergensi. Data konvergensi dengan data sasaran. Ini berbeda, kita bedakan data konvergensi dengan data sasaran ya. Kalau data konvergensi ya, ini yang perlu dicermati. Kalau data konvergensi ya, data konvergensi itu sama dengan jumlah dari apa? Semua posyandu dalam satu desa. Tetapi data sasaran ya, itu merupakan rekapitulasi atau rekap atau jumlah di masing-masing posyandu. Kenapa dibuat kayak gini? Karena biar lebih rigid datanya. Masing-masing posyandu, data sasaran nanti merupakan data rekapan dari kader posyandu. Begitu. Jadi data konvergensi dan data sasaran berbeda. Nah, ini nanti data konvergensi ini bisa jadi merupakan rekapitulasi ya dari data sasaran. Data sasaran direkap menjadi data konvergensi gitu ya. Kemudian pelaporan hasil data konvergensi. Nah, ini dengan shortcut itu kan sesuai apa namanya, schedule-nya kan mulai Januari sampai di bulan Maret. Kemudian pelaporan ini. Pelaporan konvergensi itu per 3 bulan sekali ya, 1 2 ya. Bisa jadi di di bulan Maret, bisa jadi di bulan Maret, April, Mei, di bulan Juni, bulan Agustus, kemudian bulan Agustus, September, kemudian November, di bulan September ini, mohon maaf ya, di bulan September dan di bulan November ini ya. Ini ya, konvergensi, laporan data konvergensi ya. Setelah diupdate ini, dia bisa dilaporkan di sini, dilaporkan di sini di bulan Maret, kemudian bisa dilaporkan bulan Juni, dilaporkan di bulan September, dilaporkan di bulan Desember. Kemudian update data sasaran yang seperti saya bilang tadi, rekapitulasi per posyandu, itu dilaporkan tiap akhir bulan. Tiap akhir bulan dilaporkan, diupdate datanya ya, tiap akhir bulan. Nah, harapannya dari update data sasaran data posyandu ini, data sasaran per posyandu ini akan bisa ya kan, untuk sebagai bahan verifikasi data hasil input ya, verifikasi input untuk di feedback dari update data sasaran, di feedback ke posyandu. Berarti ada update dalam tanda kutip ya, update data sasaran ya, update data sasaran nanti update DS itu menjadi bahan untuk apa? Bahan untuk ini, bahan untuk verifikasi, sebagai bahan verifikasi nanti ya. Jadi verifikasi ini. Verifikasi. Oke. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Kemudian penggalian usulan. Nah, ini penggalian usulan. Harapannya dari data konvergensi tadi itu, laporan data konvergensi, kemudian data sasaran, sudah ada shortcut, otomatis perlu teman-teman itu untuk penggalian usulan berdasarkan data tadi. Penggalian usulan, misalkan gimana? Misalkan salah satu contoh, misalkan
salah satu contoh terkait dengan posyandu mawar yang tadi itu ya, posyandu mawar, karena dia ada kek, ada resti, ada kurang gizi atau gizi buruk, ada stunting misalkan. Nah ini ya dilihat di lingkungan masing-masing posyandu, diidentifikasi, diinisiasi kira-kira ya kegiatan apa, kegiatan untuk merecover ini. Sudah istilahnya itu identifikasi usulan, nanti untuk pakai bahan identifikasi usulan. Hal ini teman-teman KPM itu berkoordinasi dengan teman-teman pendamping lokal desa ya. Kemudian juga koordinasi dengan Musdus, dengan Kadus, atau mungkin dalam forum Musdus itu bersama PLD, didampingi oleh PLD. Kemudian disitulah identifikasi kira-kira usulan itu apa. Kalau usulannya keterkaitan misalkan dengan itu, dilihat oh ternyata di posyandu mawar itu kok begitu banyak, ternyata ada identifikasi akses air bersih memang tidak ada, atau di posyandu itu atau per orang misalkan, oh ternyata jaminisasi akses air bersih data sasaran itu nggak ada sama sekali. Makanya bisa dikatakan inilah penyebab dari istilahnya itu stunting, gizi buruk, kurang gizi atau hamil kayak gitu. Nanti dari situ penyebabnya apa gitu. Ya, dari sini bisa terlihat. Kemudian di bulan ini bulan Juni ya, Mei, Juni ya, bulan Juli Agustus ya, di bulan ini Juni Juli Agustus itu kan istilahnya Pramusrembangdes atau pra RKP, Musdes RKP, kadang-kadang banyak sebutan itu di desa. Ada Musdes RKP, Pramusrembangdes atau istilah apalah. Tapi yang jelas di sini adalah peran dari BPD. Artinya musyawarah BPD, Musdes ya, yang dilaksanakan oleh BPD, Musdes itu nanti di sini berdasarkan identifikasi usulan tadi ini ya. Jadi di saat Musdes identifikasi usulan ya, dari hasil identifikasi usulan tadi apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman KPM dan teman-teman pendamping desa. Pertama, identifikasi usulan ya, kira-kira disampaikan di forum, kira-kira benar nggak usulan ini atau masuk enggak, atau istilahnya itu apa kira-kira klausal kalimat yang pas untuk usulan-usulan ini berdasarkan kondisi yang sudah dipetakan berdasarkan data tadi ya. Itu identifikasi usulan di mana, di Musdes ya. Di Musdes disampaikan kepada BPD, di depan BPD, kemudian dampingi mungkin ya bukan Musdes lah, unsur Musdes apa saja ya, ada pendamping juga ya kan. Setelahnya nanti sudah ada masuk di dalamnya keterkaitan juga pembahasan, mungkin pembahasan RKA, rencana kegiatan anggaran, kira-kira berapa ini gitu ya, RKA-nya berapa untuk kegiatan anggaran yang sudah disimpulkan berdasarkan data itu tadi. Ini ya, Pramusdes koordinasi pendamping dengan BPD, penentuan jenis kegiatan juga ikut dalam pembahasan kegiatan rencana kegiatan anggaran. Kenapa di RKA ini perlu? Karena gini, keterkaitan dengan kualitas ya. Kenapa RKA perlu? Keterkaitan dengan kualitas. Kualitas apa? Kualitas bantuan ya. Misalkan kualitas bantuan itu seperti apa? Misalkan desa memberikan PMT. Nah, PMT anggap saja 2 juta. Nah, ini kan 2 juta kan PMT desa sudah total sentral 2 juta.
Kemudian dibagi dengan 12 ya, dibagi dengan 12 bulan. Kemudian dibagi lagi dengan jumlah posyandu. Kemudian dibagi lagi dengan data sasaran. Ini sampai pada berapa nominal ya, nominal untuk DS. Inilah yang saya maksud kualitas dari di RKA itu nanti, penentuan RKA itu nanti maksudnya ke sana. Jangan sampai begitu dihitung ternyata istilahnya itu per DS ya sama dengan cuma ini, anggap aja 1.000 lah wis, 1.000 rupiah. Bagaimana dengan 1.000 kita bisa mengkondisikan mereka sehat? Bagaimana dengan 1.000 kita bisa membangun generasi sehat? Ya, dengan 1.000 rupiah ini bukan 1 juta maksudnya, 1.000 rupiah ya, dengan 1.000. Berarti kualitas perlu ditingkatkan. Artinya di sinilah pembahasannya. Jangan sampai segini cukup, jangan. Dilihat dulu ya, dilihat dulu. Kemudian ikut dalam musrembang DES ya. Sebelumnya mungkin bisa disampaikan sebelum musrembang DES dilakukan, bisa di bulan Juli, Agustus, September ya. Ini bulan Juli, Agustus, September, mungkin di awal-awal Juli bisa disampaikan ya, bahwa ada banyak hal penyampaian detail hasil usulan ke pemerintah desa. Detail hasil usulan itu menerangkan ya, didampingi dengan PD dan PLD itu menerangkan sebelum pelaksanaan ini ya, bisa dikatakan ya, sebelum pelaksanaan menerangkan bahwa ini loh Pak, segini berdasarkan data ini bisa nanti kita insert ke atas, bisa ya, insert ke atas yang ini ya. Oh, berarti data sasaran sekian, jadi jangan sampai hanya 1.000 atau 500 rupiah per data sasaran. Inilah detail usulan yang disampaikan. Artinya juga ada komunikasi dengan pemerintah desa. Kemudian pengawalan usulan ya, karena di dalam pembahasan ini nanti ya kan ada penentuan kegiatan ini, berarti usulan kegiatan kan perlu dikawal di musrembang DES itu. Di saat penyampaian masuk apa tidak usulan-usulan yang kemarin disampaikan ini, detail ini bersama Pemdes mungkin atau bersama BPD dalam penyampaian detail hasil usulan ini di sini sebagai gambaran ya, karena ini KPM itu juga milik desa, jadi desa juga perlu datanya, jadi bisa ke lintas sektor bergeraknya di desa itu. Kemudian pengawalan usulan tadi yang mana? Sudah masuk enggak di RKP tadi. Kemudian mencermati kualitas hasil usulan yang terakomodir. Nah ini, kalau tadi di RKA kita sudah buat, kemudian dicermati di sini. Jangan sampai setelah di RKA dibuat, ini kita mencegah jangan sampai sasaran atau dasar sasaran hanya 500 rupiah, kemudian kita cermati. Oh ya betul, berarti sudah diakomodir oleh Pemdes setidaknya sesuai dengan kepantasan. Kalau di situ 1.000 dapat nasi pecel atau apa misalkan loh ya, nasi pecel tapi pakai telur, pakai ini misalkan. Itu kalau untuk orang dewasa, kalau untuk anak kan nggak gitu. Artinya hitungan kualitas itu ya berdasarkan dari seberapa besar biaya yang ada di desa itu, bisa murah juga bisa mahal, ada penyesuaian. Kemudian bersama dengan PD dan PLD dalam musrembang DES ini ya, jelas ini karena dia ikut musrembang, dia bersama ini dengan PPD. Kemudian penetapan APBDes, mencermati usulan yang terakomodir atau dalam APBDes ya, dalam APBDes. Jadi harus ini dicermati juga. Jangan sampai di dalam RKA memang sudah ada, tetapi di APBDes nggak ada. RKA ada, di RKP ada, kemudian di APBDes ternyata nggak ada. Kemudian pelaporan hasil usulan konvergensi yang terakomodir. Ini direkapitulasi dari masing-masing kegiatan itu. Hasil usulan konvergensi ini termasuk bantuan-bantuan keterkaitan dengan berapa besar biaya yang diperuntukkan untuk kegiatan itu. Ini menjadi satu pemicu menjadi bahan data di sini. Ini bahan data untuk apa? Untuk ini tadi, untuk yang awal ini Januari ini. Nah ini
untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi ada di bulan Desember, ada bulan Januari dipantau. Di bulan Januari, Februari sampai di Desember ini kegiatan ada pemantauan ini di sini nanti. Demikian teman-teman, sekilas. Oh ya, ada ini jumlah ya terkaitan ini. Berarti kalau misalkan ada desa atau ada lokasi kegiatan yang notabene ingin, misalkan Pak gini aja Pak, berdasarkan jumlah kegiatan saja teman-teman KPM itu digaji, monggo, ini sudah saya hitung. Kalau kegiatan per 100 berarti ya 400, 500, 400, 500. Tetapi sebenarnya di dalam kegiatan itu kan sudah ada insentif kadar pembangunan manusia, sudah jelas di Permen Desa itu. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain yang sulit. Ini hanya untuk bantu saja, jadi enggak itu ya. Tapi kalau memang dia diperuntukkan oleh orang-orang, dibutuhkan itu, ya sudah, enggak masalah, berarti bisa terakomodir data ini. Data ini akan saya share, kemudian filenya juga akan saya share. Saya butuh masukan dari teman-teman, semoga ini bermanfaat. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.